Hati kita kalau doa itu jangan urusan dunia saja. Umumnya dari kita itu doa hanya keperluan dunia toh. Contohnya, ya Allah berilah saya rezeki, saya pakai nanti kalau saya punya uang saya pakai beli sepeda motor, saya pakai beli bangun rumah. Hanya sebatas urusan dunia toh. Tidak ada doanya yang berbau akhirat sama sekali. Sedang para wali Allah di muka bumi ini semuanya itu kalau doa ya doa urusan agama, urusan dunianya dan urusan akhiratnya, bukan hanya urusan dunia toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk, bersinar dengan nurmu dan nur Nabi-Mu Muhammad SAW. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang Kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman bagha alaina, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman kadana bisu, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'ala fil qabri, hasbunallah indal mizan, hasbunallah indal hisab, hasbunallah indal sirat, hasbunallah la ilaha illa wa la tawakkalna wa ilaihi nunib, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada semua nabi, semua wali, semua ulama yang nama-namanya disebutkan dalam kitab ini. Dan Fatihah pula pada semua guru-guru kita, semua mbah-mbah kita, semua orang tua kita, abaina wa ummatina wa masyaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat ila hadrati jami walidaina. Nama kedua orang tuanya sebut. Inna wa taghasham bi rahmal maghfirah itu alaina fa'ana min barakati masrari manwari ulumi manafatim karamatim fitina dunal akhirah syaulilalana walahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bab doa atau bab zikir. Kita kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang sebelum tidurnya membaca ayat paling terakhir daripada surat Al-Kahfi. Ayat paling terakhir daripada surat Kahfi berarti juz 16 ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man qara'a indamat jaihi akhir ayatil kahfi bunia lahu minan nur min ra'sihi ila ka'bihi. Orang yang sebelum tidurnya menyempatkan diri baca ayat paling terakhir daripada surat Kahfi. Baca ini tidak harus hafal, bisa kita membacanya dengan melihat teks daripada mushaf Al-Quran. Maka Allah bangunkan nur, Allah beri nur mulai dari ujung rambut kepalanya sampai mata kakinya, jadi diberi cahaya. Makanya orang yang baca surat Kahfi, katanya Al-Maghfurlah guru saya itu, bisa request bangun sesuai niatan, ingin bangun jam berapa. Nanti Allah yang membangunkan, menyuruh malaikatnya. Dan mimpi pun kalau orang yang sebelum tidurnya baca ayat paling terakhir daripada surat Kahfi, karena seluruh tubuhnya dikasih cahaya sama Allah zahir batin. Jadi kalau mimpi-mimpi selalu mimpi indah. Nah mungkin mimpi jelek. Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik itu dari Allah, mimpi jelek itu dari setan. Maksudnya apa? Semua mimpi itu dari Allah. Tapi ketika Allah mentakdir kita mimpi jelek, maka setan berpengaruh di situ untuk menaburkan racun ham dan gham, racun kesusahan, racun kegundahan, racun galau. Sesudah orang yang mimpi buruk itu bangun, baru dia sedih hatinya, kebingungan, kok saya mimpi kayak gini. Makanya di situ Rasulullah mengajarkan kita, setiap kita mimpi jelek, falatu hadis biya, tidak usah cerita ke orang lain, langsung saja wala besuk salasan an yasarik, meludah ke arah kiri 3 kali. Tapi jangan ludah di kamar, takut di pinggirnya ada orang tidur. Keluar dulu ke kamar mandi atau ke halaman rumah, lalu meludah ke kiri. Yang terakhir berdoa kepada Allah, minta pelindungan biar mimpi buruknya tidak terjadi dalam dunia yang nyata. Kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu fanatik ke mimpi-mimpi, tidak usah. Makanya dulu pesannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, pada saat Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepada beliau, gimana jawaban Nabi Yakub? Inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Terus Nabi Yakub menjawab kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada semua saudara-saudaramu, khawatir mereka melakukan tipu muslihat, tipu daya untuk menyakitimu. Ya, katanya guru saya itu, jangan gampang cerita mimpi kepada orang lain, kecuali orang-orang yang kita yakini mempunyai basiroh, mata hati yang tajam, bisa mentakwil mimpi kita dengan seindah mungkin. Jadi jangan semua orang diceritai. Khawatir apa? Dia itu termasuk orang yang jahat ke kita. Nah, makanya Nabi Yakub tadi tidak mengizini Nabi Yusuf cerita kepada saudara-saudara. Karena semua putra Nabi Yakub diberi kelebihan sama Allah, bisa mentakwil mimpi. Ada sampai cerita ngerti kejadian yang akan datang, akan ada apa. Seperti itu. Terus kedua, surat yang sunat dibaca sebelum tidur, man qara'a surat at-tariq inda marqadihi kutiba lahu adadu nujumis sama hasanatin
Orang yang menyempatkan diri baca surat was-sama'i wat thoriq, satu surat dibaca sebelum tidur, Allah kasih pahala sesuai hitungan bintang yang ada di langit. Orang yang sebelum tidurnya membaca surat was-sama'i wat thoriq sampai akhir, Allah catat pahala untuk orang tersebut sesuai hitungan bintang yang ada di langit. Kemudian yang masih belum kita bahas ini, saya maknai, ini pesannya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ini hampir hatam, kurang satu lembar kitab ini hatam, insya Allah. Tapi 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi hatam, ganti kitab lagi, kita hatam ganti kitab, hatam ganti kitab gitu. Ya Aliyu aksir ngakeono sira minat doa saking doa alladzi allamahu kang murui alamani kang murui ning ingsun hi ing doa Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa utawi doa alladzi allamani Jibril ada imaiku doa kang langgeng fitin ing dalam urusan agama wa dunya wal akhirah. Ya Ali wa Ali idza ra'aita nalikane ningali sira al hilala ing bulan tanggal 1 fahalil moko maca la ilaha illallah salasan kelawan ping 3 wa kabir Allahu akbar salasan kelawan ping 3 wa kul Allahu akbar wa a'azzu wa akdar mimma akhafu wa ahdar. Ya Ali wa Ali idza lakita nalikane ketemu sira man ing wong tahdaru kang wedi sira hu ing man fakul moko doa sira Allahumma inni satune ingsun adra'u nyuwun nolak sinten ingsun bika kelawan panjenengan ya Allah fi nahri dalam gulune man wa astakfi lan amrih cukup sapa ingsun ka ing panjenengan ghadabahu ing murang-muringi man wa a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min syari saking keelekane man. Ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh sama Rasulullah SAW memperbanyak doa yang pernah aku sendiri diajari oleh malaikat Jibril. Allamanihi Jibril. Hai Ali, perbanyaklah doa yang doa ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepada saya. Yang jelas yang ngajar bukan malaikat, kelasnya malaikat Jibril di bawah Rasulullah SAW. Yang jelas malaikat Jibril disuruh Allah. Wa talaqqahu min ladun hakimin alim, sebagaimana di Al-Qur'an. Nabi itu langsung berguru kepada Allah, bukan kepada malaikat Jibril. Dan saja Allah ibaratkan kita SMS itu loh. Medianya melalui HP. Aslinya ngomong langsung itu kan bisa. Kayak gitu. Allah langsung kontak batin kepada Rasul, ini jelas bisa. Tapi di situ biar ada fungsinya Allah menciptakan malaikat, apa gunanya? Gunanya menjadi serdadunya Allah. Nah, gitu. Jadi pelantara penyampai Allah kepada utusannya manusia. Jadi ibaratkan gini, malaikat itu hidup menjadi tengah-tengah antara alam dunia sama alam akhirat kayak gitu. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa langsung ngobrol sama Allah, tapi biar ada fungsinya. Allah menciptakan malaikat kan ada tugasnya masing-masing. Ada penyampai wahyu, mengirimkan hujan, pengatur rezeki dan seterusnya. Apa doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yaitu doa yang minta istiqomah dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dan dalam urusan akhirat. Ya doa itu sapu jagat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya semua doa yang mengandung kebaikan urusan agama, dunia sampai akhirat, itu doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kita kalau doa itu jangan urusan dunia saja. Umumnya dari kita itu doa hanya
keperluan dunia toh. Contohnya, ya Allah berilah saya rizki, saya pakai nanti kalau saya punya uang saya pakai beli sepeda motor, saya pakai beli bangun rumah. Hanya sebatas urusan dunia toh. Tidak ada doanya yang berbau akhirat sama sekali. Sedang para wali Allah di muka bumi ini semuanya itu kalau doa, ya doa urusan agama, urusan dunianya dan urusan akhiratnya, bukan hanya urusan dunia toh. Makanya di awal pertemuan tadi itu doa daripada Al-Maghfurlah Hasani Nawawi, hasbunallah lidinina, minta dicukupkan urusan agamanya. Hasbunallah lidunyana, minta dicukupkan urusan dunianya. Hasbunallah lima ahammana, minta dicukupkan segala sesuatu yang dapat menyusahkan. Hasbunallah liman bagha alaina, liman hasadana, liman kadana bisu, minta dicukupkan dari perbuatan jahatnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri hati, dan orang-orang yang mau berbuat dolim. Hasbunallah indal maut, indal mas'ala fil qabri, minta dicukupkan ketika mau mati, biar mati husnul khotimah. Dan minta dicukupkan ketika di alam barzah, dari siksa kubur, dari pertanyaan malaikat mungkar nakir dan seterusnya, dari himpitan bumi. Indal mizan, indal hisab, hindas sirat, minta dicukupkan timbangan amalnya biar lebih berat daripada yang buruk, amal baiknya lebih berat daripada yang buruk, atau tidak ada amal buruknya sama sekali, sebelum meninggal dunia sudah Allah ampuni. Minta dicukupkan hisapan amalnya, hitungan amalnya. Minta dicukupkan ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim biar kakinya tidak terpeleset ke jurang api neraka jahanam dan seterusnya. Minta dicukupkan dari semua yang jelek-jelek. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya yang dapat membantu kita bisa selamat dari maksiat, bisa terhindar dari sakit, dari musibah. Wala quwata, tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa ngaji, datang ke sini, bisa ibadah kepada Allah, bisa taat kepada Allah, bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan kehebatan, bisa mendapatkan rizki dan seterusnya. Illa billah, kecuali sebab dibantu oleh Allah. Identiknya orang yang baca la haula wala quwata illa billah itu kayak kekuatan tenaga tubuh tok, padahal itu maknanya sangat fleksibel, sangat universal, umum. Daya menghindar dari yang jelek, haula. Kalau kekuatan bisa mendapatkan yang baik, itu namanya la quwata. Selamat dari musibah, la haula. Bisa diberi kesehatan, nah itu namanya la quwata illa billah, kecuali sebab dibantu oleh Allah. Jadi makna la haula wala quwata illa billah mengandung makna ikhlas. Jadi seolah-olah kita tidak punya kekuatan sendiri. Yang punya kekuatan penuh cuma Allah. Yang menggerakkan tubuh kita, yang mendiamkan badan kita, yang menggetarkan hati kita bisa sempat zikir, itu Allah semua yang nyetir. Jadi beruntung sekali ketika hati kita terketuk, tiba-tiba Allah ketuk, diingatkan zikir, diingatkan Allah, diingatkan Rasulullah. Itu Allah semua yang narik, yang memagnet, bukan karena daya dan kekuatan kita sendiri. Hati ketika yang baik-baik nisbatkan kepada Allah, yang buruk-buruk nisbatkan ke diri kita sendiri. Itu namanya adab. Makanya ketika urusan hidayat ihdina, Allah nisbatkan kepada beliau sendiri. Ihdi ini hitabnya kan kamu Allah. Tapi ketika yang buruk-buruk, sifat ghadab, sifat tersesat, ini nisbat kepada makhluk. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu menyimpulkan bahwa ketika kita mendapatkan kebaikan atau sempat ibadah, kita jangan bangga. Ini saya ini bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, bisa sedekah sekian dan seterusnya. Ketika kita Allah sempatkan berbuat baik,
merasalah bahwasanya Allah semua yang menyetir semua organ tubuh kita, zahir batinnya. Tapi ketika kita terjerumus dalam jurang kemaksiatan, merasalah bahwa diri kita sendiri yang tolol, diri kita sendiri yang kalah dengan nafsunya, diri kita sendiri yang kalah dengan setan pengganggunya. Seperti itu. Yang baik-baik nisbatkan ke Allah, yang jelek-jelek nisbatkan ke kita sendiri. Biar apa? Biar kita tidak sombong, terus tidak gampang meremehkan orang lain. Terus berikutnya, ketika katanya Rasul kepada Sayyidina Ali, ketika kamu melihat bulan, maka bacalah la ilaha illallah 3 kali, terus Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu ditutup Allahu Akbar wa azzu wa aqdar mimma akhaf wa ahdar. Ini doa ketika melihat bulan. Ikuti saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Artinya gini, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Berkuasa dari segala sesuatu yang aku takutkan dan aku khawatirkan. Di setiap melihat bulan seperti itu. Jadi seolah-olah langsung malaikat penjaga bulan itu mendamping kita, ikut serta mendoakan kita, mengistighfarkan kita, dan tubuh kita bercahaya sebagaimana bulan, sebagaimana gambaran seperti Rasulullah SAW. Karena rembulan itu lambang daripada adanya Rasul. Makanya di Maulid itu tola'al badru alaina min saniyatil wada. Dulu pada saat habis pulang dari Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tiba di Madinah. Sahabat Hasan bin Sabit menulis sebuah syair yang kemudian disuruh suarakan bersama kaum wanita, anak kecil semuanya, sambil memukul rebana. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ini badru itu bulan purnama, maksudnya adalah sosok Rasulullah SAW ini diibaratkan seperti bulan purnama. Telah terbit, telah datang min saniyatil wada, dari kota Saniyatil Wada, dari Makkah Al-Mukarramah. Wajib syukru alaina, kita wajib berterima kasih kepada Allah karena kita dikaruniai seorang Rasul yang kelak bisa mensyafaati kita, yang kelak bela mati-matian kita di hadapan Allah, yang kelak bisa menyelamatkan kita dari jurang api neraka. Seperti itu. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da, selagi beliau masih mau mengajak-ngajak kita, memanggil-manggil kita agar menjadi umatnya, agar diakui umatnya. Makanya diterjemahkan sama Habib Lutfi, dinyanyikan sama Habib Syekh, jadilah syairan bahasa Jawa itu. Padang bulan padangi koyo rino, rembulane sing awe-awe, maksudnya melambaikan tangan. Sini ikut saya, sini kamu ke sini, saya jadikan umatku, akan aku syafaati kelak di hadapan Allah. Jangan putus asa. Ketika kamu terjerumus dalam maksiat, terus bangkit lagi ibadah, tobat, istighfar, sodako semampumu. Jangan sampai putus asa wahai umatku. Ini maksudnya mada'a lillahi da. Nabi itu sangat harisun alaikum, sangat antusias, sangat semangat, ingin menyelamatkan semua umatnya dari neraka. La ardo wa wahidun min ummati finnar, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Sampai kapanpun hati Rasulullah SAW tidak ridho kalau ada satu saja yang masih tertinggal di neraka. Jadi semua orang Islam pasti masuk surga,
Ada yang masuknya bighairi hisab, tanpa ada hisaban. Ada yang masuknya dihisab dulu tapi hisabannya ringan, enteng. Ada yang masuk surganya sesudah disiksa. Orang Islam itu intinya semua kita ini masuk surga besok-besok. Tapi modelnya orang Islam besok di akhirat itu ada 3 model itu. Dakhalal jannah bi ghairi hisab, ada yang dakhalal jannah fayuhasabu hisaban yasira, ada yang dakhalal jannah ba'da an udziba biqadri jurmihi, sesudah disiksa sesuai kadar dosanya. Ada orang itu pernah bermaksiat kepada Allah, sebelum mati sudah dosanya habis gara-gara dikasih musibah. Jadi ke kuburan hanya membawa pahala. Ada yang kayak gitu. Ada yang masih tersisa dosanya, akhirnya disiksa di kubur. Sudah lunas dengan siksa kubur, maka tidak mungkin disiksa di neraka. Kalau siksa kubur belum lunas dosanya, nanti mampir dulu ke neraka. Di sini maksudnya syafaat di situ, pembelaan Nabi. Jadi biar kita dibela Nabi ya sering sholawat. Nabi ada modal untuk bela kita gitu loh. Jadi jangan putus asa. Nabi itu orangnya sangat santun. Kok seandainya kita diomongi sekali saja, kita semisal Rasulullah hidup ya, kita diomongi langsung sama Kanjeng Nabi, pasti kangen, pingin besok ketemu lagi, pingin dinasihati lagi. Ucapannya santun, lemah lembut, tidak pernah kasar Nabi, tidak pernah menyinggung perasaan umatnya kalau beliau. Jadi ucapan beliau, kepribadian beliau, tingkah laku beliau selalu membuat hati umat itu bahagia. Kita harus niru meskipun tidak bisa 100%, 10%-nya, nambah lagi 20%. Saya bisa ngomong gini karena dasarnya Al-Quran. Di surat Ali Imran itu Allah berjanji, Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini siapa? Kan bukan Allah, tapi Rasulullah. Kita ini semuanya suruh ikut Nabi. Semampu kita, setahu kita, kita yang tahu sunnah Nabi itu yang mana? Itu kita istiqomahkan. Kalau sudah fattabi'uni, janjinya Allah di Al-Quran, yuhibbukumullah, kita akan dijadikan kekasih Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni semua dosa kita. Gara-gara ikut sunnah Rasul, kita diangkat derajatnya menjadi kekasih dan dosa-dosa kita diampuni. Sunnah Rasul dalam berpakaian, sunnah Rasul dalam makan, minum, sunnah Rasul dalam tidur, sunnah Rasul pakai sandal, sunnah Rasul jalan, sunnah Rasul saat duduk. Itu namanya sunnah Rasul. Dalam kehidupan kita setiap hari itu usahakan ya, di rumah, di luar itu ada Nabi Muhammadnya dalam jiwa raga kita, ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir, nah ini sudah hampir 30 menit, nggak usah lama-lama karena tadi nunggunya lama ya, nggak datang-datang. Tapi nggak apa-apa, penting hati kita disirami ilmu, disirami cahaya ilmu. Maksud saya menyebutkan nama orang tua, mbah-mbahnya, biar orang tua kita itu kecipratan ganjarane thalabul ilmi ini. Apalagi mereka yang di alam kubur, meskipun beliau di kuburan tidak ikut ngaji, tapi dikirimi pahala anaknya ngaji. Karena tanpa ada orang tua tidak mungkin ada kita di dunia ini. Ada ibu dok, tidak mungkin ada anak. Ada bapak dok, tidak mungkin ada anak. Cuma segelintir manusia saja, Nabi Adam sama Nabi Isa yang tidak punya bapak itu. Tidak usah niru-niru lama helap. Saya kayak Nabi Isa lahir. Saya pernah di WA orang kayak gitu. Anak perempuan tiba-tiba punya anak, katanya dia nikah secara gaib. Ngakunya dinikahi oleh salah seorang ulama tapi dalam mimpi. Alhamdulillah. Tapi memang ada di kitab ini Jami'ul Karomatil Aulia,
Ceritanya dulu pernah saya cerita, Syekh Muhammad Dinun Al-Misri, seorang ulama besar di zamannya di negara Mesir. Beliau karomahnya luar biasa, padahal beliau pejabat. Beliau pejabat tapi waliun min auliyaillah. Dan banyak orang sering membuktikan karomahnya. Syekh Dinun Al-Misri pernah mandi junub di Sungai Nil, tiba-tiba kayak halusinasi gitu, kebayang perempuan di daerah Baghdad, Irak, padahal beliau ada di Mesir. Setelah itu beliau nikah, kayak lorong waktu gitu loh, nikah dengan wanita yang ada di Baghdad itu, sampai punya anak 7. Setelah itu beliau sadar, kayak mimpi, kayak tertidur gitu. 1 bulan berikutnya wanita ini bawa anak 7, cari Syekh Muhammad Dinun Al-Misri. Mana rumahnya suami saya, Syekh Dinun Al-Misri? Oh, di sana ya. Keluarganya itu bingung. Kapan Dinun Al-Misri menikahi sampean, Mbak? Saya sudah 7 tahun nikah katanya. Memang di dalam mimpi Syekh Dinun Al-Misri itu ngaku dapat 7 tahun. Tapi kita tidak usah lap niru Syekh Dinun Al-Misri, tidak usah. Cuma saya cerita, memang ada karomahnya wali seperti itu, ada. Ini terbukti Syekh Dinun Al-Misri tidak mengingkari bahwasanya ini bukan istrinya, tidak. Diakui, ya istri saya, ini anak saya. Padahal tidur sejenak selama 7 tahun katanya. Perasaannya itu 7 tahun. Tapi anaknya memang 7 ini. Mungkin Cak Soleh gitu, Bung Holi tuh. Kebayang ini rondo tuh. Barangkali gitu. Nggak pernah ngundang-undang nikah, tiba-tiba pulang bawa anak banyak. Ini terakhir, ini doa yang diajarkan Nabi, doa untuk mati. Doa untuk ketika kita bertemu dengan orang yang kita takuti. Ketika kita bertemu, idza laqita man tahzaru, katanya Rasulullah SAW, wahai Ali, kalau kamu ketemu orang yang kamu takuti, kalau kamu ketemu orang yang kamu takuti, kayak orang yang jadi musuh kita atau orang yang akan begal kita, ngerampok kita, kalau kamu ketemu orang yang kamu takuti, ini doanya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Nanti saya tulis di grup ini lafadznya, yang penting bacanya seperti itu. Bisa kita doanya kepada Allah pakai bahasa kita masing-masing, tidak harus bahasa Arab, intinya maknanya sama. Ini yang jelas, doa ini keluar dari lisan mulia Rasulullah SAW. Kalau Nabi yang ngomong, tidak mungkin bohong. Ketika kita ketemu dengan orang yang kita takuti, kita takut didolimi, takut dipukul, takut diomongi, dikata-katain dan seterusnya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kita takuti, maka bacalah doa ini. Doanya gimana maknanya? Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu fi nahrihi, di dalam lehernya orang itu, namanya Khalid misalnya. Wa astakfika ghadabahu, dan aku minta agar jenengan mencukupkan saya dari marahnya orang itu. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan orang itu. Jadi minta perlindungan kepada Allah agar Allah menolak di dalam lehernya orang itu, memberikan belenggu lehernya orang itu, dan Allah cukupkan kita dari marahnya orang itu dan dari kejelekan orang itu. Minta itu, yes. Selamatkan saya dari perbuatan dolim orang itu ya Allah. Kesimpulannya gitu. Jadi
Dari sekian yang kita baca, aslinya Musannaf ini mengajarkan kita agar hati kita tetap dikoneksikan, dihubungkan seterusnya kepada Allah dan kepada Rasulullah, biar selalu zikir. Karena gini, kalau perut kita butuh makanan, maka hati kita juga butuh makanan. Ketika jasmani kita butuh nasi, maka rohani kita itu butuh zikir. Zikir-zikir yang ada itu, ketika hati kita ingat kepada Allah, itu makanannya, makanan ruh. Al-matlub minka kutul arwah la kutul asbah. Yang Allah minta dari kita adalah kebutuhan primer rohani, bukan kebutuhan primer jasmani. Kebutuhan jasmani kita kan nasi, perut kita kalau tidak makan nasi maka jasmani kita lemas loyo. Demikian pula hati kita, kalau jarang dipakai zikir maka rohani kita lemes. Zikir itu makanannya, makanan roh. Jadi sesering mungkin hati kita ingat Allah, ingat Rasulullah. Nanti lupa lagi, ingat lagi. Lupa lagi, berusaha ingat lagi. Dan minta bantu kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya agar sering zikir, sering menyebut namamu, sering ingat kepadamu. Bantulah saya agar sering syukur, terima kasih kepadamu. Bantulah saya agar bisa menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut aku sendiri. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini bisa dibaca sebelum salam, bisa dibaca sesudah salam sholat. Kayak gitu. Dan bermanfaat meskipun sedikit ya. Tapi banyak itu. Tapi setelah ini semisal mau ada pertanyaan silakan. Tapi saya tutup dulu. La diniyat wala kunyatin sholiha wala kulli manafasal soleh bijai nabil mustafa al mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Abisira asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca bersama-sama. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.